Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Rizal Satriawan dengan NIM 310 312 656 dari kelas TI 23C7. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 7, yaitu presentasi materi 7 pertemuan 7, yaitu ketepatan SRO, kelayakan biaya dan strategis logging. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku iman dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Sistem yang besar bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang konsistensi, efisiensi, dan transparansi. Ketika SLO terjaga, biaya terkendali, dan logging berjalan cerdas, maka data bukan sekedar beban, melainkan aset strategis. Pendahuluan. Big Data Analysis merupakan sistem yang menuntut kehandalan, hemat biaya, dan observasi yang baik. 3 aspek utama. Yang pertama adalah tingkat ketepatan SLO, yang kedua adanya kelayakan biaya, dan yang ketiga strategis logging yang tepat. Ketepatan SLO. SLO itu Service Level Objective. SLO merupakan goal dari performance system seperti latency dan availability, menjamin performa papelin sistem yang stabil meskipun beban tinggi. Efisiensi call, contohnya latency kurang dari 2 detik dan availability-nya itu lebih besar dari 99,9%. Rate-nya itu lebih besar 50.000 event per detik. Strategis menjaga SLO. Yang pertama, auto scaling saat beban naik. Sistem secara otomatis menambah scale up atau mengurangi scale down jumlah instance atau node ketika beban trafik meningkat atau menurun. Manfaatnya untuk menjaga performa lebih stabil sesuai SLO tanpa pemborosan sumber daya. Yang kedua ada load balancing antar node. Distribusi trafik atau tugas secara merata ke beberapa node atau server agar tidak terjadi overload di satu titik. Manfaatnya menjamin respon cepat dan uptime tinggi sesuai target SLO. Yang ketiga ada monitoring aktif. Prometheus Callways menggunakan tools seperti Prometheus Open Source atau AWS Callways untuk memantau performa sistem secara real time. Manfaatnya untuk memastikan semua metrik latensi, error rate, throughput tetap dalam batas SLO. Alert jika pelanggaran SLO. Sistem memberikan notifikasi otomatis via email, Slack, SMS, dan lain-lainnya jika ada potensi atau pelanggaran SLO. Manfaatnya untuk memberi waktu cepat bagi tim DevOps untuk menangani masalah sebelum berdampak ke pengguna. Kelayakan biaya dengan komponen. Storage, data lake, cold versus hot. Data lake digunakan untuk menyimpan data besar dalam berbagai format. Cold storage, misalnya Amazon Glacier untuk data jarang akses, biaya rendah. Hot storage, misalnya Amazon S3 standar untuk data yang sering diakses, biaya lebih mahal. Komputer cluster, CPU versus GPU, batch versus streaming. Cluster menjalankan komputasi paralel seperti Hadoop dan Spark. CPU versus GPU. CPU lebih mahal tapi cepat untuk tugas paralel. Batch versus stream.
batch, Spark, Hadoop, proses akumulasi data, Stream, Kafka, Flink, proses data real time, kelayakan biaya dengan komponen, transfer antar region, ingress, egress, data transfer antar region, call misalnya dari Asia ke US bisa sangat mahal. Egress, data masuk ke call, biasanya gratis. Egress, data keluar dari call, biaya tinggi. Terus ada orkestrasi, Airflow, Kubernetes. Apache Airflow mengatur alur kerja data pipeline, ETL atau ELT. Kubernetes mengelola kontainerisasi dan deployment skala besar, efisiensi dan otomatisasi. Strategis, efisiensi biaya. Yang pertama ada spot, predictable instance. Yang kedua ada Livensley, policy atau auto delete, budget alarm, AWS dan GCP. Format efisiensi, Parquet atau ORC. Gunakan Glue, Dataflow dan Nivi. Strategis logging dalam big data. Logging terdiri dari observabilitas dan audit. Terus dibutuhkan untuk debugging dan compliance. Kriteria logging yang ideal adalah ringan, struktur JSON, aman, tersentralisasi. Tool arsitektur logging, tool Fluence, ELK, call watching, stack driver. Arsitektur data source ke Fluence dan ke Strand S3 ke Kibana Databoard. Kesimpulannya, dalam dunia big data, ketepatan bukan hanya tujuan, melainkan komitmen. Menjaga SLO, pengolahan biaya dengan bijak, dan mencatat setiap jejak sistem adalah fondasi untuk membangun layanan yang andal, efisiensi, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.